Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita menganalisa korelasi bivariat person, yang mana korelasi ini adalah untuk mengetahui hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data yang mana akan saya analisa korelasi person berbentuk data Excel. Jadi cara menulisnya di data Excel seperti ini, yang mana saya ingin menganalisa hubungan antara asam lemak, protein, dan HDL. Nah, yang pertama kali yang harus kita kerjakan yaitu adalah membuka SPSS terlebih dahulu. Nah, kemudian data yang sudah kita tulis di Excel, dengan nama data regresi. Kemudian data tersebut saya ketik di worksheetnya di korelasi person, maka kita harus memasukkan data tersebut ke SPSS dengan format data yang sudah kita tulis. Salah satunya kita klik file untuk membuka data tersebut, kemudian klik open, kemudian klik data. Nah, karena format data yang sudah saya tulis berbentuk Excel, maka ini harus kita rubah jadi Excel. Kita klik Excel. Dari data Excel kita pilih data regresi, karena data rename-nya saya tulis data regresi. Kemudian saya klik open. Nah, di worksheet-nya data tersebut saya tulis dengan judul korelasi person, sehingga di sini saya cari korelasi person. Nanti akan ketemu, previewnya nanti akan harus sama ya. Kalau nggak sama, nggak benar, berarti ini sama. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tampilan data dari Excel yang sudah kita import ke SPSS. Kemudian kita menganalisa data tersebut itu dengan jalan klik analyze, kemudian correlate atau korelasi, kemudian kita pilih bivariat. Nah, di sini ada tampilan bivariat korelasi, tampilan baru, yang mana tampilan ini ada variabel kosong. Variabel kosong ini kita harus memindahkan variabel mana yang harus kita cari korelasinya. Kita klik di sini satu persatu, kita masukkan. Oke, di sini ada koefisien korelasi atau correlation coefficient, yang mana pada kesempatan malam hari ini saya ingin menganalisa person. Nanti kalau misalnya ingin menganalisa Spearman, kita klik Spearman atau klik candles. Nah, ini ada two tile, ini tetap seperti ini. Kemudian ada flag, tetap kita centang. Kemudian kita klik OK. Nanti ada data seperti ini, yang mana ini adalah hasil analisa korelasi. Di sini kita harus bisa membaca data tersebut, atau istilahnya diinterpretasikan. Diinterpretasikan maksudnya adalah menarik kesimpulan dari hasil data yang sudah kita analisa. Nah, ini saya pindah ke Word dengan jalan kita copy, kemudian saya masukkan di Word dengan jalan paste. Nah, di sini ada cara untuk membaca korelasi ini. Salah satunya adalah kita harus tahu nilai signifikasinya, yang mana signifikasi ini jika signifikasinya kurang dari 0,05 maka dia nyata. Maksudnya nyata di sini adalah ada korelasi. Sedangkan kalau signya lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh atau tidak ada korelasi. Kemudian cara yang kedua yaitu kita harus bisa membaca nilai R hitung. Jadi untuk membaca nilai R hitung, maka kita membutuhkan yang namanya R tabel product moment. Jadi dengan signifikasi sekitar 5% atau 1%. Nah, tabelnya seperti ini. Ini ada salah satu contoh. Ini saya dulu di Google, yang mana membacanya itu adalah N ini adalah jumlah sampel yang kita ujikan. Kalau yang di sini jumlah sampelnya itu ada 7, maka di tabel
kalian harus mencari 7. Kita cari 7, sehingga ini nilai yang nanti sebagai acuan. Oke, kita kembali ke Word dari hasil tadi. Jadi kalau R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia berkorelasi. Sedangkan kalau R hitung kurang dari R tabel, maka tidak berkorelasi. Oke, nah kita kembali ke Word. Nah, di sini kita lihat asam lemak, hubungan asam lemak dengan protein. Ini protein. Cara melihatnya asam lemak ke kanan seperti ini. Jadi asam lemak dengan protein, salah satunya adalah signifikasinya. Di sini adalah signifikasinya adalah 0, jadi asam lemak. Jadi asam lemak dengan protein, ternyata signifikasinya itu adalah 0,729. Ini signifikasinya 0,729. Jadi kriterianya adalah ini. Jadi sig kurang dari 0,05 atau sig lebih besar dari 0,05. Sedangkan di sini 0,725 ini adalah lebih besar dari 0,05, sehingga di sini ini tidak terdapat korelasi. Sedangkan untuk R hitungnya ini adalah R hitungnya, ini ada nilai R hitung 0,162. Jadi 0,162 bisa kita cek R hitungnya. Kalau R hitung lebih besar dari R tabel, maka berkorelasi. Sedangkan nilai di sini 0,162. Ini kita masukkan T tabelnya tadi, yang tabel dari produk momen, yaitu 0,754. Ini T tabelnya 0,754. Nah, berarti R hitung ini ternyata kurang dari 0,754, sehingga ini tidak ada suatu hubungan, atau istilahnya tidak ada korelasi. Kenapa? Karena memang R hitung kurang dari R tabel, maka tidak ada korelasi. Nah, sedangkan protein dengan sedangkan asam lemak dengan HDL, asam lemak dengan HDL, di sini bisa kita lihat khusus signifikasinya asam lemak dengan ini, berarti ini sama 0,44. Ini kurang dari 0,05, berarti ini adalah berkorelasi atau nyata berkorelasi. Sedangkan R hitungnya di sini adalah R hitungnya adalah 0,768. Ini lebih besar dari T tabel tadi 0,754, sehingga hubungan asam lemak dengan HDL berkorelasi positif. Kenapa saya bilang korelasi positif? Karena nilai persen korelasinya ini berbentuk positif. Sehingga apa? Kalau ini nanti misalnya minus, berarti ini berkorelasi negatif. Sehingga apa? Sehingga semakin tinggi asam lemak, maka akan semakin
tinggi HDL. Nah, bagaimana dengan protein? Kita cari protein dengan HDL. Nah, protein dengan HDL, ini protein dengan HDL, protein dengan HDL. Oke, protein dengan HDL signifikasinya, protein dengan HDL signifikasi 0,358. Ini 0,385. Ternyata ini lebih besar dengan 0,05, sehingga ini tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Sedangkan T hitungnya di sini, T hitungnya ini adalah 0,39. Ini 0,39. 0,39. 0,392 ini kurang dari T tabel, yaitu 0,754 T tabel yang ini, sehingga ini tidak ada korelasi. Oke, nah ada beberapa pertanyaan terkait SPSS. Bagaimana sih caranya hasil yang sudah kita analisa ini bisa kita simpan? Ada dua cara. Yang pertama adalah hasil output ini bisa kita simpan dalam bentuk Word maupun PDF. Dengan jalan kita klik file, kita ekspor, kemudian kita rubah. Kalau misalnya kita Word, kita ganti aja sini Word. Misalnya kita ganti nama, misalnya hasil analisa korelasi. Kita klik sini save, kemudian kita oke. Kita cari di desktop yang sudah kita cari hasil korelasi, hasil analisa korelasi. Ini tampilan hasil data yang bisa kita simpan. Oke, dari sini cukup. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.